Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini Budia akan menyampaikan materi mengenai letak geografis Indonesia, komponen-komponen peta, dan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apakah kalian mengetahui negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan? Tahukah kalian apa itu negara kepulauan? Simak penjelasan Budia berikut ini ya. Yang pertama, Budia akan menjelaskan letak geografis Indonesia. Anak-anak, letak geografis Indonesia merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi, di mana letak geografis Indonesia ini dianggap strategis karena Indonesia menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk yang ketiga, Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Di Indonesia terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan pulau berukuran kecil. Pulau berukuran besar di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, contoh pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Di Indonesia sendiri terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah Indonesia itu membentang dari Sabang di sebelah barat dan Merauke di sebelah timur. Luas daratan di Indonesia yaitu 1.992.570 km persegi, dan luas perairan di Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, untuk selanjutnya ada materi komponen peta. Peta memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada judul peta. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta yang menunjukkan isi peta. Contohnya, di dalam peta tersebut judulnya Jawa Timur. Berarti isi dari peta tersebut yaitu wilayah Jawa Timur. Untuk yang kedua ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Untuk yang ketiga ada simbol peta. Simbol peta ini adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Sedangkan yang keempat yaitu ada garis astronomis. Garis ini adalah garis khayal pada peta. Garis astronomis ini ada garis mendatar dan juga garis tegak. Garis mendatar pada peta biasanya disebut dengan garis lintang dan garis tegak disebut dengan garis bujur. Untuk yang kelima ada legenda. Nah, anak-anak, legenda ini merupakan keterangan dari beberapa simbol yang terdapat pada peta. Yang terakhir ada mata angin. Mata angin ini merupakan pedoman utama arah mata angin pada peta. Mata angin yang menghadap ke atas menunjukkan arah utara. Perhatikan komponen peta berikut ini ya. Yang pertama ada judul, judulnya ada Indonesia. Yang kedua ada skala,
Yang ketiga ada simbol. Dan yang keempat ada garis astronomis. Garis astronomis ini yang garis tipis itu ya anak-anak, ada yang garis mendatar dan ada yang garis tegak. Selanjutnya ada legenda dan yang terakhir ada mata angin. Untuk yang terakhir, Budia akan menjelaskan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Negara Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Nah, untuk selanjutnya yaitu, apakah kalian mengetahui negara maritim itu apa? Ya, betul. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut besar dibandingkan luas daratan. Maka, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk selanjutnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, penduduk juga sangat cocok untuk bertani dan juga berkebun. Di Indonesia ini masih memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, sehingga abu vulkanik ini dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitar pegunungan. Nah, Indonesia ini juga dikatakan sebagai negara tropis. Indonesia sangat beruntung memiliki negara. Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Dikatakan sebagai negara tropis karena Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama musim kemarau atau biasa yang kita sebut dengan musim panas. Dan yang kedua ada musim hujan. Hal ini membantu para petani dan juga nelayan pada saat bekerja. Tahukah kalian nama kenampakan alam di bawah ini? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama ada Gunung Bromo. Bagian besar penduduk yang tinggal di sekitar gunung biasanya bermata pencaharian berkebun. Sedangkan sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Maka dari itu, penduduk yang ada di Indonesia itu sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Itu tadi materi yang bisa Budia sampaikan hari ini. Semoga apa yang Budia sampaikan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan banyak makan-makan yang bergizi dan olahraga secara teratur. Ketika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.